Selamat datang kembali di channel Poin Dasar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang syarat finansial yang harus selesai sebelum kita mulai untuk berinvestasi. Sekarang, mari kita asumsikan kamu sudah punya uangnya, kamu sudah bebas hutang, dan kamu siap untuk melangkah. Pertanyaan besarnya adalah, kemana uang itu harus ditaruh? Apakah kita harus menaruh semua uang yang kita punya ke satu aset yang kita yakini bakal naik tinggi supaya cepat kaya? Ataukah kita harus membagi uang kita ke banyak tempat yang berbeda supaya kalau satu rugi, kita tidak bangkrut? Di dunia keuangan, ini bukan sekedar soal pilihan, tapi soal strategi yang biasa disebut terkonsentrasi dan diversifikasi. Hari ini, kita akan bedah keduanya dengan cara yang paling sederhana. Kita mulai dengan istilah yang paling sering disarankan oleh para ahli keuangan, diversifikasi. Secara sederhana, diversifikasi adalah strategi menyebarkan modal atau uang yang kita punya ke berbagai jenis aset yang tidak ada saling berhubungan. Mari kita gunakan logika sederhana. Bayangkan, kamu memiliki uang 10 juta rupiah. Jika kamu menggunakan teknik diversifikasi, kamu tidak akan membeli emas senilai 10 juta rupiah. Kamu mungkin akan membaginya seperti ini. 3 juta di emas, 4 juta di obligasi atau surat utang negara, 3 juta di reksadana saham. Kenapa harus repot-repot dibagi? Karena setiap aset punya musim yang berbeda. Ada saatnya harga saham jatuh karena ekonomi lagi sulit. Tapi biasanya di saat yang sama, orang-orang justru berlari membeli emas sehingga harga emas akan naik. Dengan membagi uangmu, penurunan di satu tempat akan ditutup oleh kenaikan di tempat yang lain. Hasilnya, saldo investasimu akan bergerak lebih tenang dan stabil. Tapi, ada satu hal yang kamu harus tahu juga. Diversifikasi bukan tanpa celah. Jika kamu terlalu banyak membagi uangmu, misalnya kamu punya uang 10 juta, lalu kamu belikan ke 20 jenis aset yang berbeda, maka keuntungan akan terasa sangat kecil. Istilahnya adalah diversification. Kamu terlalu aman sampai-sampai portofolio investasimu tidak menghasilkan apa-apa setelah dipotong biaya admin atau inflasi. Jadi, diversifikasi itu bagus untuk hal menjaga kekayaan agar tidak hilang, tapi bukan cara yang cepat untuk meledakkan kekayaan dari uang yang kecil menjadi uang yang besar. Sekarang kita bahas teknik lawannya, lawan dari diversifikasi, yaitu konsentrasi. Sesuai namanya, teknik ini berarti kamu memfokuskan sebagian besar atau bahkan seluruh modalmu pada satu aset saja yang kamu yakini punya potensi keuntungan luar biasa. Ini adalah contoh dari teknik terkonsentrasi. Misalnya kamu memiliki uang 10 juta rupiah. Kamu taruh 9 juta atau bahkan 10 juta di satu saham perusahaan yang baru berkembang dan yang pastinya sudah kamu riset dan analisa sendiri. Jika perusahaan itu sukses besar, maka uang 10 juta tadi bisa berubah atau bisa naik 100% sampai 200%, yaitu 10 juta tersebut bisa berubah menjadi
20 juta, bahkan 30 juta rupiah dalam waktu yang relatif singkat. Namun, jika kamu ingin menggunakan teknik terkonsentrasi ini pada portofolio investasi kamu, syaratnya sangat berat. Kamu butuh yang namanya ilmu pengetahuan dan butuh waktu untuk melakukan riset. Kamu harus tahu luar dalam tentang aset yang kamu beli ini. Jika kamu melakukan teknik terkonsentrasi hanya karena ikut-ikutan influencer atau katanya itu bukan investasi, itu adalah judi dengan peluang menang yang sangat kecil. Teknik terkonsentrasi ini memiliki satu kelemahan fatal yang disebut dengan single point of failure atau satu titik kegagalan. Bayangkan saja, kamu menaruh 90% uang yang kamu miliki, atau bahkan 100% uang yang kamu miliki, pada satu aset tertentu. Misalnya, di satu saham perusahaan atau di satu koin. Jika perusahaan tersebut tersangkut kasus hukum, lalu bangkrut, atau aset tersebut nilainya terjun bebas, maka hampir seluruh kekayaanmu akan hilang dalam sekejap. Kamu tidak punya pelindung apapun. Inilah beberapa alasan kenapa teknik terkonsentrasi ini sangat beresiko, apalagi untuk para pemula. Tidak ada jaring pengaman. Jika aset utamamu hancur, tidak ada aset lain yang bisa menopang kerugianmu. Tekanan mental yang berat. Melihat saldo investasi turun sampai 50% dalam waktu yang cenderung singkat karena hanya punya satu aset investasi bisa membuat siapapun panik. Dan dalam kondisi yang panik ini, manusia itu cenderung mengambil keputusan yang salah, seperti menjual di harga yang rendah. Ketergantungan pada keberuntungan. Tanpa ilmu pengetahuan dan riset yang dalam, teknik konsentrasi sebenarnya hanyalah tebak-tebakan. Jika tebakanmu salah, masa depan finansialmu taruhannya. Jadi, sebelum kamu berani melakukan teknik terkonsentrasi, tanyakan pada dirimu sendiri, sanggupkah saya kehilangan sebagian besar uang saya jika satu aset ini gagal? Jika jawabannya tidak, maka jangan pernah melakukan ini. Pertanyaannya adalah, teknik mana yang harus kita gunakan? Jika modalmu masih kecil, misalnya di bawah 5 juta rupiah, melakukan diversifikasi ke berbagai tempat justru akan membuang-buang biaya transaksi. Tapi, melakukan konsentrasi di aset yang sangat berisiko bisa membuat modalmu yang sedikit itu hilang selamanya. Jadi, saran terbaiknya adalah diversifikasi yang terpusat. Artinya adalah jangan terlalu banyak bagi-bagi, tapi jangan cuma satu juga. Cukup pilih 2 atau 3 instrumen yang paling aman dan kamu paling mengerti. Contohnya seperti ini. 30% disimpan di tempat yang aman, seperti emas. 30% lagi di tempat yang memiliki pertumbuhan yang lumayan cepat, seperti di saham. Dan 40% lagi dalam bentuk cash. Dengan cara ini, kamu belajar mengelola resiko sambil merasakan keuntungan yang nyata. Jadi, pilihlah strategi yang sesuai dengan isi kepala dan kondisi kantongmu. Jangan serakah ingin cepat kaya, tapi jangan juga terlalu takut sampai tidak berani untuk melangkah. Ingat, pohon yang besar selalu berawal dari bibit yang dijaga dengan sabar.
bukan yang dipaksa berbuah dalam semalam. Mulai dari yang dasar dan mulai dengan sadar. Saya admin, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.